katanya atas dugaan kasus money laundry gitu, Miss. Oke, terus? Iya, terus saya minta bantuan, Miss. Gini loh, Miss, dari dia tertangkap gitu sampai sekarang 2 minggu gak ada kabar gimana perkembangan kasus dia gitu, Miss. Atau dia ditahan, atau dia gimana gitu, Miss. Saya udah tanya ke polisi yang waktu itu nangkep dia. Dia bilang tugas dia hanya menangkap karena dia dilempar ke bagian kepolisian lainnya gitu loh, Miss. Terus aku tanya juga ke agent kan. Aku ke agent cuma dikasih surat bahwa adik saya itu di-interminate, Miss. Dia nggak bisa mengasih penjelasan apa-apa, maksudnya adik saya gimana statusnya, dia bilang nggak tahu. Terus tanya ke majikannya, dia bilang juga nggak tahu. Jadi saya bingung, Miss, mau tanya-tanya adik saya di mana, gimana ya, ke siapa. Kemarin saya ke KJRI juga, dia bilangnya tutup itu yang menangani masalah kayak gini, katanya besok kamu WA aja ke nomor yang dia kasih itu, Miss. Tapi tadi pagi aku WA dia cuma bilang nanti nunggu telepon dari sana atau surat dari sana. Tapi kan Miss sekarang udah 2 minggu, Miss, nggak ada kabar dari dia. Oke. Saya kasih tahu kasus money laundry. Dia ditangkapnya di rumah majikan? Iya. Oke. Jam berapa? Jam 10-an, Miss. Oke. Itu posisinya emang nggak ada majikan. Oke. Saya sudah menginfokan teman-teman yang menjual ATM, menjual SIM card, cepat atau lambat, kalian pasti ditangkap. Siapapun yang hari ini menjual ATM ataupun SIM card, ingat-ingat saya ngomong, walaupun dipinjam teman, cepat atau lambat kalian dicari oleh polisi. Jadi, iya, Miss, saya tahu kasus ini, tapi saya nggak tahu kalau adik saya juga terlibat, Miss. Makanya saya juga kaget. Kamu sering nonton kontennya Miss Yuni? Sering. Oke, tapi adikmu nggak pernah? Saya tahu. Nggak tahu, Miss. Saya nggak tahu masalah tentang dia. Pokoknya saya nggak tahu. Oke, karena untuk menjual ATM itu adalah sudah lama ini ya, saya dari yang paling parah adalah 2020 sejak corona itu ATM dikasihkan ke orang bersama PIN-nya. Dan kemarin tentunya kalian sudah dengar kasus DPO 1 tahun yang sampai di dalam ATM-nya dia itu ada transaksi 2 miliar rupiah. Jadi saat di Hong Kong 1 miliar itu DPO. Ternyata dia ketangkap waktu di imigrasi dan saya mencoba untuk menghubungi KJRI tapi masih belum juga, sayang. Jadi untuk anak-anak money laundry ini untuk saat ini nih masih ada di dalam penjara. Jadi saudaramu kalau kasusnya besar itu nggak akan dikeluarkan langsung disidangkan deportasi. Kecuali dia harus di penjara dulu ya, Miss. Ya pasti dong, dia kan bersalah, kriminal, sayang. Tapi kan, Miss, masalahnya gini, kemarin aku ke KJRI, dia bilang kamu SMS ke WA ini, kamu tanyakan nomor yang di bajunya itu loh, Miss, sama alamatnya. Terus suruh aku tuh ngirim surat, Miss, suruh aku ngirim surat, katanya kamu bilang ke polisinya kamu tanggal segitu mau jenguk dia. Tapi KJRI-nya responnya nggak ngasih alamat kepolisiannya di mana, nggak ngasih, Miss. Oke. Gimana dia nyuruh saya ngirim surat, tapi dia bilang suruh hari ini WhatsApp ke dia bakal ngasih alamatnya sama nomor bajunya itu. Tapi sekarang responnya nggak dikasih, malah saya suruh nunggu kabar yang dari sana ngabarin saya. Dia bilang gitu. Memang benar, Dok, prosesnya memang seperti itu, tidak mudah. Walaupun KJRI itu menembus juga nggak mudah, sayang. Kita nggak bisa menyalahkan KJRI. Saya suruh ngirim surat. Iya. Tahu nggak proses pengiriman surat itu seperti apa, Mbak? Iya, kemarin udah dijelasin. Kamu kirim surat ke KJRI, KJRI akan mengirimkannya juga bisa. Tetapi harus dibaca KJRI dan juga harus dibaca sama sipir. Jadi kamu kalau nulis surat jangan macam-macam. Cuman tanya kabar atau apa aja. Karena surat itu akan dibaca oleh mereka. Surat itu akan dibaca di penjara. Iya. Terus juga kan, Miss, masalahnya gini kan, adik saya kan di-interminate, majikannya bilang saya nggak akan buang barang-barang adik kamu, cuma yang perlunya dia maunya adik saya nulis surat pernyataan bahwa barang-barang dia itu diserahkan ke saya gitu, Miss. Terus adik saya tanda tangan. Sekarang kan saya nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya kan saya belum bertemu dengan adik saya, Miss. Ya memang kayak gitu, Mbak, resikonya kayak gitu pasti dipecat oleh majikan.
Majikan kan nggak mungkin nunggu dia juga. Terus sekarang gimana Miss, cara tahu dia di penjara gimananya? Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Kecuali dia kirim surat ke kamu. Kayak kemarin mbaknya yang ditangkap di imigrasi itu juga sama. Dia yang di dalam itu kirim surat ke orang yang di luar. Kita nembus ke dalam nggak bisa sayang. Biasanya Miss kalau masalah kasus kayak gitu di penjaranya berapa lama Miss? Nggak tahu Mbak. Ancamannya adalah 10 tahun. Nggak ada keringanan gitu Miss? Nggak tahu sayang, karena itu adalah kebijakan pemerintah Hong Kong Dok. Kan kita nggak tahu juga. Karena itu kan sudah ada edukasi sayang. Sudah dari lama edukasi tersebut. Jadi sudah diinfokan. Gimana? Ya terus kan KJRI-nya bilang katanya nanti di sana dia bakalan dikasih jatah 1 bulan sekali nelpon gitu Miss, terus ngirim surat. Masalahnya kan adik saya nggak hafal nomor HP saya Miss, HP-nya kan disita sama polisi juga. Iya, nggak masalah sayang, kan dia bisa kirim surat. Dia kan bisa kirim surat sayang. Tapi kan dia juga nggak tahu alamat majikan saya Miss. Kan dia kirim suratnya ke Indonesia Dok. Biasanya ditujukan ke KJRI sayang. Kalau dia pernah lihat kontennya Miss Yuni, maka dia akan kirim surat ke Miss Yuni. Jika kan saya selalu bilang buat teman-teman yang saat ini jual ATM ataupun memperpinjamkan ATM-nya ke temennya, ke temennya beserta passwordnya, itu berhati-hati karena cepat atau lambat tetap akan ditangkap oleh polisi. Itu aja. Ya makanya Miss, aku juga kan nggak tahu dari kapan dia ikut-ikutan kayak gini. Aku kagetnya kan pas tanggal 21 kemarin kan dia sempat ngabarin ibu saya, katanya dia ditangkap polisi itu kan. Terus aku nanyain majikan masalahnya kenapa. Terus majikannya kan ngejelasin gitu Miss. Izin cuman ngejelasinnya itu doang, cuman nanti surat interminitan. Iya, karena siapa yang mau pembantunya punya kasus kriminal, Dok? Money laundry. Kalau zaman dahulu masih belum ada edukasi yang gencar seperti ini, itu masih dijadikan tahanan luar, Dok. Masih dijadikan tahanan luar. Tetapi jika mereka sudah dengan sengaja menjual ATM-nya, itu udah nggak bisa keluar. Sudah tidak bisa keluar. Harus mengikuti hukum gitu ya, Miss? Iya, no. Kita nggak bisa intervensi. Pemerintah Indonesia, KJRI juga nggak bisa, sayang. Karena jadi kalau kita mau ngejenguknya harus nunggu kabar dari yang di sana dulu, Miss. Betul. Jadi kenapa sih dulu itu banyak sekali orang-orang minta dijenguk, tapi giliran Miss Yuni ada waktu jenguk, udah nggak ada, orangnya dipindah lagi ke tempat lain. Saya tuh gagal jenguk orang itu karena saya tidak garcep. Jadi saya gagal besuk orang itu karena gak garcep, loh. Jadi kalau hari ini ditelepon, hari ini harus berangkat. Kalau nggak, orangnya udah dipindah lagi. Jadi saya nggak tahu nih, saudaramu yang maksimal itu hukuman 10 tahun, deportasi. Tapi kalau dia di sidang, ada keringanan, ada apa, itu tergantung pemerintahan Hong Kong ya. Saya nggak tahu secara pasti. Ada yang dihukum 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Berarti sekarang kalau mau ngirim surat harus disampaikan ke KJRI aja gitu. Betul. Nanti pihak KJRI yang ngirim ke sana gitu. Betul, ya? Betul. Jadi memang kalau sudah urusan penjara, zaman dulu Mbak, tahun 2020 itu kalau Money Laundry dan anaknya tidak tahu itu masih bisa penjara luar. Langsung dideportasi, tetapi sekarang nggak, wes. Karena semakin banyak... Aku juga dengar katanya bisa ngasih jaminan terus jadi tahanan luar gitu. Tapi kan aku nggak tahu adik aku di mana. Buru-buru ngasih jaminan, kami keadaan adik nggak aku bisa dong. Kalau udah kriminal nggak bisa, sayang. Kalau itu kan masih dituduh kriminal, seperti dituduh mencuri baju majikan, mencuri leontin, itu masih bisa penjara luar. Tapi kalau sudah kriminal nggak bisa, sayang. Dulu masih bisa. 2020 itu kalau money laundry masih bisa tinggal di luar, masih bisa kerja sampai kasus selesai, deportasi, baru pulang. Tetapi sekarang kayaknya enggak deh. Kayaknya sekarang langsung tangkap aja. Ikutin hukumnya gitu ya, Miss. Betul. Jadi memang seperti itu. Ya karena itu Miss Yuni selalu mengingatkan, apalagi anak-anak baru.
Anak-anak baru itu nggak usah aneh-aneh. Sama-sama gaji 10 juta, kenapa tetangga bisa bangun, kenapa kamu tidak bisa bangun? Sama-sama gaji 10 juta, kenapa temennya banyak uangnya, kenapa nggak ada uangnya? Itu semua kan tergantung dari kita, Nduk. Iya benar, Miss. Jadi mau gimana? Selain kita bersabar nunggu keputusan dari pemerintah Hong Kong. Ya, berarti sekarang nggak perlu ngirim surat apa gimana, Miss? Ya kalau kamu pingin ngirim surat aja, titipkan kepada pemerintah Indonesia yang ada di Hong Kong, yaitu KJRI. Tapi nanti disampaikan, Miss, ke sana. Tapi nantinya disampaikan ke sana. Setahu saya disampaikan, Mbak. Pemerintah akan menyampaikan pesan tersebut. Terus nanti aku cuma mau ngasih nomor HP aku kan, Mbak. Itu Miss, di suratnya siapa tahu kan boleh. lupa gitu nomor HP saya. Boleh. Katanya kan dia bisa ngubungin sebulan sekali gitu kan. Aku takutnya dia tuh lupa nomor HP-nya gitu loh. Iya, nggak apa-apa, tulis saja. Atau ditambahin nomor teleponnya Miss Yuni. Iya. Kalau Miss Yuni kan, kalau dia mau Miss Yuni kapanpun datang kan bisa. Kalau kamu kan nggak bisa. Iya, Miss, harus izin dulu. Iya, harus izin dulu. Kalau kamu cantumkan nomor telepon Miss Yuni, nama Miss Yuni, Yuni Andarwati, nomor HP, terus habis itu ngomong apa itu mau dibesuk Miss Yuni kan, Miss Yuni bisa kapan aja selagi Miss Yuni nggak pulang Indonesia. Iya, Miss, berarti sekarang nggak ada yang bisa dilakuin ya, Miss? Nggak ada. Kabar yang di sana. Nggak ada. Kalau sudah urusan penjara nggak ada. Karena itu saya selalu cerewet dengan teman-teman, jangan sampai ada kasus hukum di Hong Kong, itu aja. Karena sangat berbahaya sekali. Akibatnya nggak cuman seperti itu aja, akibatnya itu macam-macam. Benar nggak sih? Karena penyesalan memang ada di belakang. Iya, Miss, ya, Miss, gitu aja, Miss. Oke, siap. Makasih banyak ya, Miss. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman-teman, selalu saya ingatkan bahwa money laundry, siapapun yang sudah menjual ATM kalian, siapapun yang sudah menjual SIM card kalian, cepat atau lambat, kalian akan menjadi target oleh polisi Hong Kong. Peringatan ini sudah saya lakukan sejak tahun 2020. Dan 2021 saya sempat diundang oleh oleh kepolisian Hong Kong untuk berbicara tentang money laundry, bahkan dikasih tahu tentang hukum-hukumnya. Di situ saya sudah mengedukasi panjang kali lebar, tetapi kembali lagi pada kalian. Kalau kalian pingin uji nyali, pingin merasakan penjara Hong Kong, terserah. Yang penting saya sudah mengingatkan. Jadi kenapa sekarang ini kok nggak ada pengampunan lagi? Karena kalian sudah diedukasi, kalian sudah diberitahu tentang hukum-hukum yang ada, tetapi kalian masih tetap melakukan itu. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang informasi ini, karena media sosial sekarang sudah begitu dahsyat. Media sosial sekarang ini sudah kemana-mana. Jadi tidak ada alasan kalau kalian bilang tidak tahu tentang semuanya. Tidak ada alasan kalau kalian tidak mengerti tentang apapun. Jadi menurut pendapat saya, berhati-hati saja, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan juga saya sangat repot sekali ya mau membicarakan, karena saya tidak ingin ada beberapa orang yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi percayalah teman-teman, golek rezeki sak wajare ae, sak biasanya aja. Dan tidak ada salahnya bersyukur dengan apa yang kita punya. Tidak ada salahnya kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Tetap. Jadi kalau kalian masih mencoba untuk uji nyali, ya saya nggak bisa ngomong, karena banyak sekali menjadi perdebatan di luar sana. Sama-sama gaji 10 juta, kenapa sih ada yang sukses, ada yang gagal? Ya, itu cara pandang kita sendiri. Dan saya tidak ingin mengatakan apapun karena kurang bersyukur atau apa ya. Tetapi
kembali pada kalian tujuannya keluar negeri apa. Ada yang tujuannya keluar negeri untuk menyekolahkan anak. Ada orang yang keluar negeri untuk bangun rumah. Ada orang yang keluar negeri untuk membahagiakan ibunya. Ada orang yang keluar negeri membahagiakan suami dan anak-anaknya. Ada yang orang yang keluar negeri ingin mencari pengalaman hidup. Ada yang keluar negeri ingin punya bisnis sendiri. Ada orang yang keluar negeri setelah dapat biaya, dia punya uang, dia pulang dan dia meneruskan kuliahnya. Bahkan banyak orang yang sudah keluar negeri, walaupun mereka jadi pembantu, tapi pada akhirnya saat pulang, mereka bisa punya pangkat sarjana, bahkan ada yang sekolah lagi jadi perawat, atau banyak sekali. Jadi kadang-kadang berawal dari TKW, berawal dari TKL, masa depan mereka juga lebih cerah dan ceria. Bahkan ada seorang ibu yang single mother, bisa membuat anaknya menjadi tentara polisi. Ada seorang single mother yang bisa membuat anaknya menjadi perawat, dokter, sarjana, bahkan bisa menjadi ASN. Itu adalah seorang ibu atau seorang bapak yang berjuang demi masa depan anak-anaknya. Mereka bekerja dengan keringat kuning. Mereka bukan gaya-gayaan. Tetapi di balik kesuksesan orang-orang tersebut, ada orang yang gagal. Bercita-cita ingin menikah dengan polisi. Bercita-cita ingin menikah dengan tentara. Apakah salah? Tidak. Tidak. Ada juga yang bercita-cita dengan pemilik kapal tanker. Ada juga yang bercita-cita ingin menikah dengan bule. Apakah salah? Tidak. Ada yang bercita-cita ingin menikah dengan sipit. Enggak salah. Tetapi menjadi salah kalau kita over. Kita mencintai secara ugal-ugalan, secara tidak sadar. Saat kita mandi, susu kita udah ngelewer-ngelewer, disampir nih menggurih, itu pun masih bisa video callan dengan laki-laki. Itu yang salah. Akan menjadi salah saat seorang ibu video callan masuk kamar mandi, udah blejet, video callan. Itu yang salah. Ngakunya polisi, ngakunya tentara, ngakunya kapal tanker. Di mana logika kita? Miss Yuni edukasinya tentang aib. Tangio, nek nggak tangi tak jentus nondasmu. Ini bukan masalah aib. Kamu tidak tahu orang-orang di sekitarmu itu sudah kena. Ingat, jangan mengatakan aib, kita sama-sama pendosa. Cuman cara kita aja yang berbeda. Gak usah koken pola, belum waktunya, kamu belum merasain. Miss Yuni pernah, aku hampir mbak. Jadi kenapa saya memberikan edukasi kayak gini? Laki-laki tiba-tiba tak buka VC-ne, nyekeli manu untorone, dikrocok-krocok. Jadi saya hampir melihat, kalau sampai muka saya drop di situ, di screenshot, lek blenger modar aku jadokno. Jadi kenapa sih kalau saya ada laki-laki video call, kameranya itu saya tutupin. Kamera itu saya tutupin dulu. Kalau ada orang tiba-tiba video call, saya tutupin memang. Kenapa? Kalau raiku ke screenshot terus meren diomong, "Wah, Yuni video callan lo, aku lagi ngocok." Oh gak lo, nggak ontran sak dunia persilatan. Jadi kita sebagai perempuan sudah menikah, sudah punya anak, secara logika susu kita udah ndelewer. Kowe lek susumu gak ndelewer berarti kowe iki ora tau mentili anake, ora tau mentili bojone. Isino gitu loh mbak, maksud saya isino saiki ae. Kowe bayangno udo susumu kena disampirne. Enggak kok mis, susuku cilik mis. Nah, wes to pokoke wong wedok iki kan tetep to. Saya bukan menghina, saya perempuan. Ben utek ya dhewe iki ono isine lho. Iki kotang lek dicepot iki blewer rene iki lho. Apa kena disampirne ning guritan ngono iki lho. Mbok sing isin sakmono kuwi lho. Jadi saya sudah nggak bisa ngebicara apa-apa lagi ya. Masa ate ngomong, oh susunya jik menteng. Oh ini loh, ini susu saya. Kan ya enggak toh. Ngono jarene aku mengedukasi aib. Aku iki angel ya, saya tuh angel ya.
Giliran ada video-video sing gak jelas ngono kae. Klewer-klewer kalian nge-share goyu ke pingkel-pingkel. Jangan sampai salah kamu komen di sini, kamu menghina saya, makmu kuwi mau lagi video callan. Kamu di sini mengatakan tentang aib ke saya, ngajarin saya tentang aib anakmu susune glewer-glewer. Kita nggak tahu. Karena itu saya selalu bilang berhati-hati ngetik. Hati-hati ngetik komen. Hati-hati. Klek sampean kemarin datang ke kantor saya, wih ceritanya malah glewer-glewer kabeh. Aduh, kena eneh enggak kok? Wedi kena eneh aku kok kena ben meneh kok. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.